sahabat rock and roll, masih di area iFest. Nih aku langsung nyulik Jotom. Ini show directornya kita, show manajemennya iFest selama 2 hari, bener? Benar. Tapi kalau aku, Ibu Cantik Rock and Roll dan Absolut udah kenal Jotom lumayan lama dan sering banget membantu event-eventnya Absolut. Yes. Yes, thank you banget. Thank Kita you, dari Mbak. tahun berapa ya mau janjian? Dari tahun COVID ya? COVID. COVID sampai hilang lagi. Baik sahabat rock and roll, kita mau ngebahas tentang show management. Singkat aja, tapi kita mau dapat dagingnya dari Jotom. Saksikan terus ya konten ini. Jangan lupa video ini di like, comment, share, and subscribe. Gimana cerita? Kalau gue ngelihat orang show management itu, kayaknya orangnya mesti fokus banget ya? Harus fokus sama detail sih. Fokus sama detail. Oke. Kenapa harus details? Kenapa harus details? Itu karena kita sebagai show management atau sales management itu pelengkap yang harus bisa ngejahit dan ngelengkapin konsep dari event planner atau EO supaya ekspektasi klien itu bisa tersampaikan pada saat show. Jadi ada hal-hal yang detailing yang harus kita breakdown lagi sampai ke technical supaya dapat apa yang dimau objektifnya. Oh, oke. Tapi gini ya, gue cerita. Orang kalau ngomong jadi show management ya di FOH, ini based on my experience, pasti experience dia juga. Lagi running nih, ayo MC masuk gitu kan, gila MC masuk, bumper on segala macam, tiba-tiba klien lewat si ininya, lewat PIC-nya IO, Mas Jo, ini berubah, ini begini, ini maju ke depannya, itu gimana? Itu sering kayak gitu. Dan memang sebenarnya kadang kita udah mapping, jadi setiap event yang kita kerjain itu kita udah tahu nih, ini bakalan ada plan B, plan C itu pasti akan terjadi. Dan pada saat GR sebenarnya udah ketahuan bahwa Mas ini progresif ya, bisa berubah gitu karena kebutuhan VIP misalnya nggak bisa jadwalnya, apalagi yang melibatkan itu pejabat misalnya gitu, jadi bisa naik bisa turun segala macam. Dan so far balik lagi sih jam terbang, kalau kita udah makin sering event akhirnya kita udah ngerti sih sebenarnya harus menanganinya seperti apa prosesnya. Jadi ketika gue selalu bilang kalaupun ada perubahan gue bisa solving, tapi gue minta waktu misalnya let's say 3-5 menit gitu untuk kita koordinasi ulang, make sure bahwa perubahannya bisa dijalanin tapi smooth gitu. Tapi kalau ngeliat jadwal yang panjang kayak gini nih, ini tandanya dia nih, jadwalnya panjang kayak gini. Contoh kemarin datang Mas Menteri, ternyata ada teknis ada problem lah, ada nunggu si A si B yang ngaret. Lu sebagai showdi sering dikomplain nggak? Sering. Maksudnya langsung pasti semua ngelihatnya ke kita kan. Karena kan salah satu tugas Yodi apalagi ngomongin event festival konser atau conference yang kayak gini, yang padat waktunya, otomatis KPI-nya adalah waktu. Gitu. Tapi ketika ada technical, intinya sih kalau di sales management itu harus tahu solutifnya sih Mbak, gitu. Solvingnya ngapain? Yang penting kita molor nih, tapi apa yang harus kita lakuin setelah itu? How to-nya apa? Gitu. Kayak kemarin misalnya ada teknis. Akhirnya dengan sangat terpaksa kita menggunakan yang ada dulu nih gitu. Yang penting ini bisa go through gitu. Setelah itu langsung gitu ambil tindakan untuk penyelamatan. Kita break dulu, kita beresin segala macam, jalan lagi smooth semua sampai akhir gitu. Jadi memang decision itu penting dan kita harus discuss juga sama teman-teman technical, harus ngelibatin vendor. Jadi memang posisi sales ini di tengah-tengah nih. Ada klien, ada teman-teman vendor nih atau teman-teman pelaksana di event ini. Jadi nggak bisa ngokein juga tanpa gue koordinasi. Itu. Baru gue mau tanya. Kalau lagi event, bos lu tuh siapa? Kliennya apa IO-nya? IO dong. IO dong. Oke, terima kasih. Terima kasih. Karena satu pintu, semuanya harus satu pintu. Harus dari IO. Sebenarnya para klien nih, sahabat-sahabat kami, kita memang nggak apa-apa sih klien misalnya mau kasih saran atau apa, tapi
karena hubungannya ke waktu, ke konsep, biasanya si Shodi ya Iya, benar. mikirin hal lain. Nah. Oke, next question. Belajarnya di mana jadi show management? Sahabat Rock'n'Roll mungkin mau tahu, mau kayak Om Jotom pakai tuh, Yes. Ini ya, Ini. ini pakai ribet, heboh, wah pokoknya kalau lihat Instagramnya, lihat WhatsAppnya ya padat gitu. Mau belajar gimana? Kalau mau belajar sebenarnya kalau secara akademisi itu ada 2 jurusan. Kebetulan kalau gua sendiri basicnya broadcasting sekolahnya di salah satu kampus swasta di Jakarta, terus atau performing art, theater. Jadi teman-teman boleh kalau pengen tahu tentang dunia stage management yang kita pelajarin itu ada di situ. Tapi kalau di broadcast sebenarnya jatuhnya kita nih anak program. Oh. Disebutnya sebenarnya program director. Program director. PD gitu. Jadi memang secara knowledge sebenarnya sama, cuma memang pelaksanaan ada beberapa istilah yang berbeda. Tapi secara overall sebenarnya akhirnya pada hari ini pun apalagi pandemi kemarin udah hybrid online, akhirnya anak-anak sales management beralih lah ke dunia broadcast sebenarnya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau teman-teman mau belajar masuk di jurusan atau fakultas yang broadcasting sama performing art theater, karena itu akan belajar tentang teknik penyutradaraan juga di sini. Nah, itu udah ide bagus tuh, jangan salah jurusan. Jangan salah jurusan. Tapi banyak toh ya? yang salah jurusan. Banyak yang salah jurusan tapi akhirnya terjebak di sini dan enjoy dan asik gitu. Nah, itu biasanya karena apa yang mereka terjebak dan enjoy karena asik gitu? Karena apa? Banyak sih, ada yang karena kebutuhan, ada yang karena memang Atau ternyata passion itu ya. passionnya, Ada yang karena passion ya, karena Iya. mungkin masih cari, ternyata pas nemu di event, dan karena memang event itu adalah sebuah kalau gue bilang industri yang ngebuat happy banyak orang sih gitu, dan akhirnya kita sendiri tuh terhibur lah gitu Happy. dengan bikin happy orang. Luar biasa. Oke, pertanyaan terakhir buat Jotom, ini kita harus buka-bukaan. Lagi belum kena kopi, guys. Kita harus buka-bukaan ya. Pendapatan. Asik. Gimana nih, bisa memakmurkan diri sendiri Nah. nggak? So far sih, ya alhamdulillah. Kalau secara profesional, gue sendiri pada saat jadi show director itu sebenarnya udah dari tahun 2013-2014. Tapi JT Pro sendiri itu 2017 baru berdiri. Jadi ya dari sekian tahun perjalanan, buktinya sampai hari ini, dan kita malah sekarang udah punya unit bisnis, punya sound system, punya lighting, punya streaming. Itu malah berarti artinya bisa kok gitu. Ini bisa buat hidup dan akhirnya bisa buat berkembang gitu. Bisa, jadi kalian jangan takut, bisa menikah, bisa punya anak ya kan? Yes. Bisa makmur. Oke, thank you banget. Thank you. Sahabat Rock'n'Roll, pokoknya yang kepo tentang Jotom, ini JT Pro Production. JT Production ya? JT Production. JT Production, ini dia Instagramnya. Boleh DM, boleh tanya-tanya. Siapa tahu bisa juga magang di situ ya. Oke, Boleh sharing job juga. Boleh sharing job juga. Oh iya, sharing job juga boleh. Oke, sampai ketemu lagi sahabat Rock'n'Roll. Kita cari narasumber lain. Bye bye.